Halo Virgo, ketemu lagi di channelnya Mainlah Tarot. Virgo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Virgo, hari ini kita mengangkat judul yaitu Semangat, level hidupmu akan segera naik. Oke Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Virgo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Virgo, kita mulai dengan kartu pertama. Baik, di sini kita punya The Fool. Kartu kedua, di sini ada Four of Pentacles. Kartu ketiga, di sini kita punya The Hero Pen. Kartu keempat, di sini ada Knight of Wands. Kartu kelima, di sini ada Three of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya Page of Swords. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Ace of Cups. Oke, baiklah Virgo. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semangat, level hidupmu akan segera naik. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Ace of Cups. Nah, di sini tergambar ya bahwa akan ada sebuah kejadian di mana kamu akan menjadi semakin bersemangat, di mana kamu mampu tingkatkan level, tingkatkan derajat ya, mengembangkan setiap kegiatan-kegiatanmu yang akhirnya kamu semakin dicintai, diperhitungkan, diperhatikan, dan disayangi di tempat-tempat lingkungan dimanapun kamu berkegiatan. Oke, dimana beberapa kejadian ini benar-benar menjadi salah satu bukti ya pencapaianmu, bukti perjuanganmu, dan bukti usaha yang kamu lakukan selama ini memang tidak pernah habisnya, sehingga mulai membuahkan hasil-hasil yang manis ya. Seperti di pekerjaan, kamu mulai mendapat pengakuan, mulai mendapat tempat ya yang lebih baik di mata bos, majikan, kepala kantor, ataupun kepala perusahaan di mana tempat kamu bekerja. Ya. Di sini mereka merasa puas, merasa senang dan bangga atas kinerjamu, atas apa yang kamu kerjakan. Sehingga kamu semakin disayangi, semakin dihargai, dan mulai mendapatkan hal-hal yang baik, seperti bonus yang besar, seperti job-job lebih besar daripada sebelumnya, ataupun kamu mulai ditempatkan di posisi-posisi penting, posisi-posisi strategis untuk menjalankan tugas-tugasmu, sehingga akan mendapatkan penghasilan yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Di bisnis dan usaha juga begitu. Kamu mulai dapat pengakuan ya dari pelanggan, rasa senang dari rekanan, dari partner begitu ya. Karena ada peningkatan dari kualitas dan mutu ya dari bisnis, dari usaha, dari daganganmu. Dan dari situlah mulai terjadi perputaran uang yang sangat banyak, transaksi yang begitu besar. Karena apa? Karena kepuasan pelanggan kamu nomor satukan. Kamu tingkatkan kualitas dari produksi, dari produkmu. Kamu tingkatkan kualitas dari pelayanan yang semakin bonafit. Dan kamu tingkatkan promosi-promosi yang tepat sasaran. Sehingga di saat pelanggan merasa puas, merasa senang, di saat itulah dia akan bercerita kepada siapapun orang yang ditemuinya. Sehingga ini akan membawa dampak baik untuk bisnismu, untuk usahamu, untuk daganganmu. Karena mereka akan semakin ramai datang, bertransaksi, berbelanja ke tempat kamu. Dan dari situlah ada perubahan sikap ya dari partner, dari rekanan, dari pihak pembiayaan, dari pihak bank.
Sehingga mereka mulai menawarkan hal-hal baik untuk bisnismu, untuk daganganmu. Ya, seperti pinjaman lunak, pinjaman modal, ya, peminjaman tempat usaha, ataupun hal lainnya. Dan inilah yang menunjukkan bahwa memang level kegiatanmu sudah berada di atas. Ya, dan ditambah, ya, dulu kamu sempat minder, ya, sempat nggak diterima, sempat diabaikan dari lingkungan, dari orang-orang yang lebih dulu sukses daripada kamu. Seolah mereka dulunya nggak open. Seolah mereka dulunya takut kalau ngobrol denganmu, kalau bertukar pikiran bersama kamu. Karena mungkin takut dimintain bantuan, dimintain pertolongan dari kamu. Padahal kamu nggak pernah sekalipun mengutarakan hal tersebut. Tetapi kamu coba maklumi, ya, coba mentolerir apa yang mereka lakukan. Mungkin karena situasi dan keadaan, begitu ya. Nah, dari situlah kamu berkomitmen berkeras, ya, untuk meningkatkan kualitas di dalam kehidupanmu. Dan sehingga di saat mereka memang ada kenaikan dari penghasilan, kesejahteraan dari kehidupan, ya, bisnis usaha semakin berkembang, dari situlah mereka mulai mengakui dan menerimamu berada di tengah-tengah lingkungan mereka. Sejajar dengan orang-orang yang sukses, dengan teman-teman yang lebih dulu berhasil. Nah, inilah, ya, sikap, perbuatan, perlakuan yang berbeda kali ini yang kamu dapatkan. Oke? Dan ditambah tentunya akhir-akhir ini kamu mulai mampu meningkatkan taraf kehidupan, meningkatkan derajat kehidupan orang-orang yang kamu sayangi. Karena kebutuhan mereka, ya, kenyamanan mereka, kebahagiaan mereka semakin mampu kamu penuhi dengan sangat baik. Dan dari situlah kamu terus bersemangat, terus optimisme untuk menjalankan hari-harimu semakin baik lagi. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya the Fool. Nah, benar kan? Fool adalah fase kehidupan yang baru, di mana kamu benar-benar telah berada di fase baru di kehidupanmu, di langkahmu, ya, di mana semua orang mulai menghargai, mulai memperhatikan, mulai memperhitungkan kamu, karena mungkin kamu sudah pantas disejajarkan dengan mereka. Ditambah ada fase baru dari kegiatan-kegiatanmu, di mana kamu mulai dapatkan promosi jabatan, ya, dapatkan pinjaman modal, ya, dapatkan hal-hal baik dari perusahaan, dari rekanan, dari partner, ya, yang mungkin selama ini sulit kamu dapatkan. Nah, akhirnya semua itu membawa kehidupanmu benar-benar berada di level yang lebih baik daripada sebelumnya. Benar-benar mulai mendapatkan sebuah penghasilan, ya, sebuah pemasukan yang bisa dikatakan sangat stabil dan sangat baik. Dan dari situlah kamu akan terus melangkah maju, ya, akan terus menjadi dirimu sendiri dan menjadi yang terbaik, ya, dan terus membuktikan, ya, bahwa kamu bukan orang sembarangan, bahwa kamu bukan orang yang pantas untuk disepelekan, untuk diabaikan, ataupun untuk dijauhi. Oke? Nah, dengan fase baru inilah akhirnya kamu mulai bisa menata kembali, ya, kehidupan, derajat, taraf, ya, dari orang-orang yang kamu sayangi. Kamu mulai benahi kehidupan mereka. Kamu lengkapi fasilitas mereka. Kamu penuhi kebutuhan-kebutuhan mereka dengan sangat baik. Sehingga kebahagiaan dan kenyamanan juga terpancar dari wajah mereka. Dan di saat kamu melihat itu, di saat itulah kamu rasakan kebahagiaan yang tiada duanya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Four of Pentacles. Nah, benar kan? Jadi kamu sempat berada di sebuah fase di mana sangat sulit untuk membawa perubahan. Di mana banyak batu sandungan, banyak hambatan, banyak jalan buntu. Ya. Seolah link, rekanan, teman begitu ya, seolah menutup diri dari kamu. Tetapi kamu tidak pernah menyerah. Tetapi kamu tidak pernah menyalahkan keadaan dan menyalahkan mereka. Mungkin mereka bersikap demikian, ya, karena ada satu atau dua hal yang mereka lihat, yang mereka pikirkan.
Tetapi dengan kamu jadikan itu sebagai sebuah motivasi, sebagai sebuah tamparan keras, akhirnya satu persatu batu penghalang di dalam langkahmu menuju sebuah kesuksesan mampu kamu kesampingkan. Jalan buntu, jalan yang tertutup begitu ya, mampu kamu buka kembali. Dan kamu buka mata, hati, pikiran mereka ya, dengan bukti-bukti ya, bahwa apa yang mereka pikirkan tentunya salah, terbukti dengan kemajuanmu, dengan peningkatan taraf kehidupanmu. Dari situlah mereka mulai mengakui ya, dan mulai menerima kamu ya, berada di tengah-tengah lingkungan orang-orang hebat, orang-orang sukses. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Hero Pen. Nah, ini sebuah kebijaksanaan ya. Karena kamu mampu menjadi bijaksana, menjadi legowo, menjadi matang dan dewasa di dalam menerima apapun yang dulunya kamu dapatkan ataupun yang sekarang kamu dapatkan. Nah, dengan kamu dulunya menerima kenyataan, nggak marah pada keadaan, nggak marah pada situasi, nggak menyalahkan orang lain, ya, justru kamu belajar dari kesalahanmu sendiri. Kamu anggap sikap dan perlakuan mereka ya mungkin karena ada faktor yang kurang baik di dalam dirimu. Belum ada bukti yang bisa kamu perlihatkan. Nah, inilah kebijaksanaan. Jadi di saat kamu legowo menerima kenyataan, maka kamu akan bisa mengambil langkah besar, memutuskan strategi-strategi berani dan terbaik sehingga banyak terjadi kemajuan di dalam kehidupanmu. Dan dengan majunya, meningkatnya level kehidupanmu, kamu menjadi seorang yang semakin bijaksana lagi. Karena kamu tahu nih, rezekimu hari ini ya, berapapun banyaknya, tentu ada beberapa ya yang kamu dapatkan tersebut ada di situ dititipkan rezeki untuk orang lain, rezeki untuk orang yang kamu sayangi, melewati kamu, melalui kamu. Nah, dengan kebijaksanaan ini, kamu terus menjadi seorang yang selalu berbagi, ya, selalu ingin berguna, bermanfaat, sehingga kehidupanmu, penghasilanmu itu semakin berkah. Jadi setiap harinya akan semakin bertambah, akan semakin mengalir deras. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Knight of Wands. Nah, ini adalah sebuah sikap ya, di mana ada keberanian di dalam dirimu untuk menerobos batasan, untuk meraih apapun yang kamu inginkan. Ada keberanian untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi, meskipun kamu belum tahu nih kamu mampu apa enggak. Yang jelas kamu coba dulu. Nah, dengan keberanian ini, akhirnya kamu bertemu dengan jalan-jalan yang terbaik. Di saat kamu nggak paham melakukan sesuatu, nggak mampu mengerjakan sesuatu, tetapi dengan komitmen, dengan keberanian, maka kamu akan bisa belajar, akan bisa memahami, akan bisa mampu mengerjakan sesuatu yang di luar kemampuanmu, tentunya dengan sedikit demi sedikit kamu pahami. Maka keberanian inilah yang akhirnya mengantarkan kamu pada apapun yang kamu inginkan saat ini. Apapun mimpimu sebelumnya, apapun impianmu, mulai dapat terwujud satu demi satu. Sehingga akan ada energi positif yang semakin besar yang ada di dalam dirimu untuk terus mengarahkan kehidupanmu ke arah yang lebih berkembang lagi, lebih maju lagi, dan lebih bahagia lagi. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Three of Swords. Nah, benar kan? Jadi memang seorang yang berhasil, seorang yang sukses, ya, tentunya akan penuh dengan perjalanan, penuh dengan perjuangan, penuh dengan luka-luka dari masa lalu. Jadi kalau ada seorang yang berhasil dan sukses, ya, tanpa berbuat banyak, tanpa berjuang keras, ya, jadi bisa dibilang dia bukan seorang yang sukses sepenuhnya, karena mungkin dia adalah pewaris, karena mungkin dia adalah seorang penerus ya dari bisnis dan usaha yang diturunkan dari generasi sebelumnya. Tetapi berbeda dengan kamu berangkat dari luka, dari sakit, dari kecewa, dari keterpurukan. Tetapi semua itu ya, di balik semua itu kamu dapatkan pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga. Sehingga di saat kamu dapatkan sebuah peluang, sebuah momentum, di saat itulah kamu mampu cetuskan ide, mencari gagasan, memutuskan strategi-strategi terbaik,
sehingga kamu mulai bisa sedikit demi sedikit membalikkan keadaanmu menjadi lebih baik, lebih maju, dan lebih berkembang. Sehingga akan ada kebahagiaan yang akan kamu dapatkan. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Page of Swords. Nah, ini adalah atipikal ya. Tipikal ataupun sikap. Kamu adalah seseorang yang selalu dinamis. Ya. Dinamis, ingin berkembang, ingin selalu berubah, dan ingin selalu belajar hal apapun. Nah, jadi dengan kedinamisanmu ini, wajar ya jika kamu saat ini benar-benar mampu disejajarkan dengan orang-orang sukses. Dengan teman-teman yang lebih dulu berhasil. Karena kamu ingin selalu berkembang. Di saat kamu nggak tahu, kamu belajar. Di saat kamu nggak memahami, kamu bertanya. Ya, jadi dengan selalu ingin bertransformasi menjadi yang terbaik, maka akhirnya kamu sampai pada kualitas, ya, di mana levelmu semakin hari semakin meningkat dan semakin baik. Oke ya, saya rasa itulah pembacaan kita kali ini, Virgo sahabatku, dan semoga temanku Virgo benar-benar akan mampu menjadi semakin bersemangat ataupun menemukan semangatmu kembali di saat level kehidupanmu, di saat derajat kehidupan orang-orang yang kamu sayangi mulai terangkat naik berkat perjuanganmu. Dan dari situlah akan ada rasa syukur, rasa terima kasih atas apa yang kamu dapatkan dengan cara berbagi, dengan cara membantu siapapun yang ada di sekitarmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.